Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tugas besar pengantar metode statistika dengan judul Perbedaan Penggunaan Smartphone Mahasiswa dan Mahasiswi ITK Angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Adapun nama kelompoknya, yang pertama Efron Tulung Agan dengan NIM 03 19 10 29, yang kedua Sulfasli dengan NIM 03 19 10 77, yang ketiga Nanda Dejaya Saputra 09 19 10 52, yang keempat Fikri Al Iksan dengan NIM 11 19 10 24, yang kelima Trifani Arela Putra dengan NIM 11 19 10 72, yang keenam Yogi Prasetyo dengan NIM 12 19 10 82, dan yang terakhir Deo A Dolok Saribu dengan NIM 14 19 10 15. Perkenalkan, nama saya Efron Tulung Agan dengan NIM 03 19 10 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu pada era globalisasi seperti saat ini, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang sangat pesat. Salah satu contohnya yaitu pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Peran teknologi komunikasi saat ini menjadi sangat penting karena banyaknya tuntutan kebutuhan akan pertukaran informasi yang cepat dan tepat. Teknologi komunikasi yang berkembang saat ini telah memungkinkan manusia untuk terhubung satu sama lain tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Tingkat penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa saat ini sedang mengalami lonjakan karena adanya pandemi COVID-19. COVID sendiri menurut WHO yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Pada Senin 1 Juni 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan jumlah pasien yang dinyatakan positif corona yaitu COVID-19 di Indonesia mencapai 26.940 orang. Sementara itu total pasien sembuh sekarang akumulatif sebanyak 7.637 orang, sedangkan kasus meninggal dunia total sebanyak 1.641 orang. Dampak pandemik ini juga mengakibatkan proses belajar mengajar harus dilakukan di rumah. Intensitas penggunaan smartphone sangat meningkat pesat dari biasanya. Kemudian rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Bagaimana mengetahui data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswi TK angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19? Kemudian bagaimana mengolah data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan distribusi frekuensi. Bagaimana mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter. Dan bagaimana menentukan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Kemudian adapun tujuan dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19
adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui data pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19, dapat mengelola data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan distribusi frekuensi. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa atau mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter, dapat memberikan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Bagaimana mengetahui data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana mengolah data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan distribusi frekuensi. Bagaimana mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter. Dan bagaimana menentukan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, adapun tujuan dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui data pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi TK angkatan 2019 sebelum pandemi COVID-19 dan saat pandemi COVID-19, dapat mengelola data perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan distribusi frekuensi. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa atau mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dengan menggunakan estimasi parameter, dapat memberikan hipotesis dari perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19. Sebelum saya menjelaskan manfaat dan landasan teori, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Deo Alfonso Seribu dengan NIM 14191015 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan landasan teori. Manfaat. Adapun manfaat dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa ITK angkatan 2019 tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai hasil data survei kami yang digunakan sebagai bahan tugas besar pengantar metode statistika. Yang kedua, mahasiswa-mahasiswi TK 2019 dapat mengetahui seberapa banyak penggunaan serta lamanya waktu saat penggunaan smartphone selama pandemi COVID-19 di tahun 2020. Yang ketiga, penggunaan ilmu statistika yang sudah didapatkan di kelas kemudian diterapkan ke dalam bentuk hasil survei data
dan pembuatan laporan sehingga mahasiswa lebih paham. Yang berikutnya, landasan teori. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu statistika yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu hasil penelitian atau pengamatan tetapi tidak sampai pada suatu penarikan kesimpulan. Statistik deskriptif hanya melakukan pemaparan data apa adanya saja, menunjukkan distribusi dari data tetapi tidak melakukan penilaian terhadap data itu. Adapun yang termasuk dalam statistika deskriptif adalah tabel, diagram, grafik, rata-rata, modus, median, varians, simpangan baku, dan ukuran lainnya. Statistika deskripsi adalah statistika yang menggunakan data pada satu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu. Yang pertama itu ukuran lokasi, mode, mean, median, dan lain-lain. Yang kedua, ukuran variabilitas, variance, deviasi, standar, range, dan lain-lain. Yang ketiga, ukuran bentuk, squames, kurtosis, block box. Didasarkan pada ruang lingkup bahasanya, statistik deskriptif mencakup distribusi, frekuensi, beserta bagian-bagian seperti grafik distribusi atau histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Ukuran nilai pusat terdiri dari rata-rata, median, modus, kuartil, dan sebagainya. Kemudian ukuran dispersi mencakup jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya. Kemencengan dan keruncingan kurva. Uji hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Statistik adalah ukuran-ukuran yang dikenakan pada sampel. X sama dengan rata-rata, S sama dengan simpangan baku, S kuadrat sama dengan variance, R sama dengan koefisien korelasi. Dengan kata lain, hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data sampel. Penelitian yang didasarkan pada data populasi atau sampling total atau sensus dengan tidak melakukan pengujian hipotesis statistik dari sudut pandang statistik disebut penelitian deskriptif. Terdapat perbedaan mendasar pengertian hipotesis menurut statistik dan penelitian. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang secara garis besar metode penarikan sampel dari populasi secara acak. Metode penarikan sampel dari populasi secara acak terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling menggunakan setiap unsur dari keseluruhan populasi dan sehingga setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Tetapi teknik ini memiliki kelemahan, yaitu kadang-kadang tidak mendapatkan data yang lengkap dari populasinya. Yang kedua, sampling bertingkat, atau biasa juga disebut dengan istilah teknik sampling berlapis atau berjenjang. Teknik ini digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat. Teknik ini memiliki keuntungan dan kelemahan, yaitu keuntungan menggunakan cara ini yaitu anggota sampel yang diambil lebih representatif. Sedangkan kelemahannya ialah lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasinya. Ketiga, sampling cluster atau biasa disebut dengan sampling daerah. Sampling ini dapat digunakan apabila populasi tersebar dalam beberapa daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Keuntungan menggunakan teknik ini ialah pengambilan populasi besar yang tersebar di berbagai daerah dan pelaksanaannya lebih murah dan mudah dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang keempat, sampling sistematis atau teknik random sampling sederhana yang digunakan secara ordinal, di mana setiap anggota sampel dipilih berdasarkan urutan tertentu. Yang kelima, sampling proporsional, yaitu sampel yang dihitung berdasarkan perbandingan.
Adapun teknik sampling yang kami gunakan biasa disebut dengan sample random sampling. Simple random sampling menggunakan tabel acak yang dibuat melalui Excel. Tapi pada pengumpulan sampel kali ini kelompok kami menggunakan Google Form sehingga dapat lebih mudah disebarkan kepada sampel-sampel yang dituju ke setiap grup dari program studi sehingga dapat memaksimalkan sampel yang kami dapatkan. Untuk uraian simple random sampling dengan Google Form berikut. Yang pertama, Google Form. Google Form dibuat menggunakan formulir yang dapat dibuka melalui Google dengan menyebarkan link dari Google Form tersebut ke setiap grup sosial media. Yang kedua, pencarian dan pengambilan data. Setelah didata sebanyak 382 mahasiswa, maka data diambil dengan cara memberikan pertanyaan tentang responsi mahasiswa angkatan 2019 terhadap survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 ini. Data yang diperoleh dari teknik ini cukup beragam, yang artinya tidak ada perhitungan secara khusus atau pembagian secara merata bagi setiap prodi yang ada. Semua diambil secara acak. Jadi semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasarkan seberapa banyak anggota dalam setiap prodinya. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan. Pengambilan hasil data survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswi TK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara online yang menggunakan format Google Form, kemudian disebarkan ke seluruh angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan, tepatnya pada bulan Mei 2020. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri dari 14 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 916 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 530 orang dan perempuan sebanyak 376 orang. Sampel yang kami ambil untuk menganalisis data total sebanyak 382 orang, dengan laki-laki sebanyak 205 orang dan perempuan sebanyak 177 orang. Mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019. Bab 4. Hasil data dan pembahasan. Deskripsi responden. Responden yang menjadi bagian dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik simple random sampling. Total responden dari kuesioner yang telah dibagikan adalah 382 responden. Dari kuesioner yang telah dengan deskripsi 205 responden adalah laki-laki dan 177 responden adalah perempuan. Seluruh responden adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 yang tersebar dari 14 program studi. Analis dan data responden. Berdasarkan hasil olah data dari total 382 responden mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 tentang perbedaan intensitas penggunaan smartphone di tengah pandemi COVID-19. Bab 5. Penutup. Isi dari penutup ini ada kesimpulan dan saran. Berikut adalah kesimpulan dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 sebagai berikut. Penggunaan smartphone setelah adanya COVID-19 semakin meningkat. Adapun saran dari dilakukannya survei mengenai perbedaan intensitas penggunaan smartphone antara mahasiswa dan mahasiswi ITK angkatan 2019 di tengah pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semoga laporan ini menjadi sebuah titik pendorong bagi pemula yang ingin belajar menganalisis data berdasarkan metode yang digunakan. Yang kedua, sebaiknya dalam melakukan perhitungan harus teliti dan tidak terburu-buru sehingga hasil yang didapatkan akurat dan tidak perlu memakan banyak waktu. Dan yang terakhir, sebaiknya
pengumpulan dilakukan segera mungkin agar olah data dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Sekian dari laporan kami ucapkan terima kasih.